dari kelompok 6 atas nama Muhammad Irfan Alfi Hidayat akan menjelaskan proyek web saya, dan kebetulan di sini saya kebagian menjelaskan bagian backendnya. Ini adalah tampilan untuk admin saya atau untuk servernya, server yang nantinya mengirim data. Dia memiliki data customer, supplier, tour product, dan lain-lain. Item ini adalah item-item dari servernya atau data yang nantinya akan kita kirim. Ini ada item dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya pertama-tama menginstal menginstal API, kemudian membuat controllernya di bagian controller API ini. Jadi bisa masuk ke folder application controller, terus di dalamnya ada folder API. Nah, untuk API atau variabel-variabelnya nantinya akan kita kirim itu dimasukkan ke controller ini, controller API. Nah, yang nantinya kita kirim adalah yang pertama, ini adalah user. Ini user, kemudian item dan kontak, juga blog. Ini 4 ini nantinya akan kita kirim ke bagian REST client, dan ini adalah reservernya. Oke, sebelumnya kita coba dulu menggunakan Postman. Untuk data-datanya ini ada untuk data user. Nah, ini untuk data user sudah tampil. Kemudian untuk data blog kita panggil controller blognya. Nah, ini blognya udah keluar data-datanya. Kemudian untuk kontak ini untuk data-data bagian kontak. Kemudian data untuk item, ini yang paling penting karena nantinya item ini akan kita tampilkan di bagian klien, karena kliennya itu bertugas sebagai tatap muka dengan para customer. Kita coba item. Nah, ini untuk yang itemnya ada banyak. Ini kenapa di sini bisa tampil, karena di bagian controller sudah kita sesuaikan kodenya. Untuk yang di bagian server seperti bagian item, ini yang pertama index get, ini untuk menampilkan atau read bahasanya ya, untuk bisa dilihat nantinya, bisa dibaca data-datanya di bagian klien ini. This get item ID, diambil itemnya dulu dan sepertinya ini masuk ke tabel P itemnya, di get. Nanti jika ID-nya kosong maka dia cuma menampilkan semuanya, tapi ketika ada ID-nya ini menggunakan where. Jadi ditampilkan data yang mana ID-nya adalah ya ini kalau ada ID-nya. Kalau di sini ini yang enggak ada ID-nya, otomatis dia akan tampil semua datanya seperti itu. Kemudian ada index delete, index post, ini untuk mengirim data-datanya ke server atau menulisnya bahasanya create ya, untuk meng-create data dari klien masuk ke tabel database-nya server seperti itu. Kemudian ini untuk index put, untuk edit dan lain sebagainya. Ini yang digunakan nantinya, yang kita tes di Postman tadi bisa itu asalnya dari sini. Nah, ini itemnya untuk kontaknya seperti ini, index post, index delete, nanti ketika di delete dia masuk ke sini. Kemudian index get ini juga untuk menampilkan seluruh kontak ID-nya. Kemudian user seperti ini, user get, index delete, index post dan lain sebagainya. Ini sampai ke bawah. Ini adalah API-nya yang nantinya akan diakses oleh si REST client. Nah, seperti ini tampilan untuk REST servernya. Nanti ini sebenarnya untuk yang blog ini kita nggak ada grid
atau lainnya ya. Ini cuma buat read aja sebenarnya, cuma codingannya kita lengkapi semua. Untuk yang read nantinya blog ini dia bisa menampilkan saja di bagian klien, jadi tidak ada yang bisa mengubah-ubah blognya. Blog itu nanti ada tampilan-tampilan seperti berita terupdate dan lain sebagainya di bagian klien. Kalau dari klien dia cuma bisa melihat saja tanpa bisa mengedit-ngedit blognya, karena blognya nanti cuma bisa diedit di bagian admin seperti itu. Ini sebuah indeks get blog ID. Nah, ini kok bisa tampil? Iya, karena ini terhubung dengan terhubung dengan ini modelnya, controller API model seperti ini. Ini kita buka dulu, coba bagian modelnya. Ini kategori API, blok API. Nah, ini seperti ini. Jika ID-nya kosong, dia ditampilkan semuanya. Blok result array nanti akan jadi array asosiatif nantinya di sini. Kemudian ini return this JP get where. Ini ketika ada ID-nya, maka yang dia cari adalah cari data yang mana ID-nya adalah sesuai bloknya tadi. Cuma nanti kita tampilkan semua di bagian kliennya. Jadi kemungkinan yang else ini nggak kita gunakan. Ini untuk delete nya, maaf ini ada typo, kita hapus dulu. Nah, seperti ini untuk delete. Ini untuk membuat, terus untuk update dan sebagainya. Ini adalah bagian bloknya. Ini delete blok, parameternya menggunakan ID. Nanti ID-nya kita kirim kalau semisal kita bisa delete ya, tapi karena di bagian klien nanti cuma ditampilkan, maka nggak ada delete. Ini misal ada delete, ini parameternya masuk ke sini, kemudian dijalankan dp delete nya, kita ambil satu barisnya affected rows, kita ambil satu row nya, satu barisnya blok dari database blok ini, kemudian dari tabel blok ini, kemudian dengan parameter blok ID yang didapat dari parameter metodenya ini. Kemudian setelah semuanya ini siap atau telah bisa diakses, kita kan yang pertama menggunakan Postman dulu ya untuk mengaksesnya seperti tadi. Contoh item, kita tambahkan key-nya item ID, item underscore ID. Nah, ini nanti juga di bagian item ini juga ada pengecualiannya nanti. Untuk for each nya nanti ada yang kita tampilkan yang kategorinya cuma Java saja, ada yang Bali, ini kan ada mana kategori ID ini. Satu ini Java, dua itu Bali, yang tiga itu Lombok. Nanti kita tampilkan, coba kita tampilkan yang nomor 23 ini ya, cuma 23 saja, kita masukkan 23, kemudian get kita tampilkan. Nah, tampil yang cuma 23 seperti ini. Nanti ada pengecualiannya juga. Mungkin itu saja di bagian REST servernya. Sekarang kita masuk ke REST kliennya. Untuk REST kliennya codingannya ini. Nah, ini adalah root-rootnya. Kebanyakan sih cuma mengambil saja, karena di sini kita gimana ya bahasanya, untuk klien itu jarang ada yang bisa mendelete, nggak ada kebanyakannya, jarang sekali ada yang bisa mendelete. Kebanyakan cuma bisa menampilkan, karena mereka cuma bisa melihat saja, melihat tampilan atau memesan dan lain sebagainya. Karena memesan itu menggunakan create juga, jadi kebanyakan di sini get sama post saja untuk masuknya. Kemudian kita masuk ini dari bagian rootnya, kemudian kita cek di bagian controller. Controller ini masuk ke folder apps, kemudian masuk ke HTTP, kemudian masuk ke bagian controller. Ini untuk bagian controllernya seperti controller. Coba kita buka bagian home. Nah, ini home controller untuk tampilan yang depan, kemudian kontak controller ini seperti ini. Ini untuk menambahkan nantinya, karena di sini bagian kontak cuma bisa menambahkan. Nantinya di kontak itu ada bagian formnya, yang mana form itu akan mengirim data ke server untuk dilihat oleh server, karena di sini dia mengirim kontak-kontak ini untuk mengirim pesan.
Nah, yang mana nantinya pesan itu tadi akan dikirim ke server. Pesan ini, kontak ini seperti keluhan-keluhan dan lain sebagainya, ada konfirmasi apa ketika tiketnya tidak terkirim seperti itu, dia menghubungi melalui kontak ini. Si bagian customernya dia akan menghubungi melalui bagian kontak di tampilan REST kliennya. Nah, nanti di kontak ketika parameternya sudah diinputkan, maka ini akan ditangkap oleh from params ini. Ini kita di sini menggunakan Gazelle. Nah, seperti ini Gazelle HTTP client. Kemudian ini kita panggil di sini Gazelle client, kita inisialisasi ya bahasanya. Kemudian ini client request. Nah, ini variabel yang di atas ini kita panggil di sini. Kemudian kita request melalui link yang sudah kita ambil dari si server tadi. Nah, ngambil dari mana? Ya ini yang kita coba di API tadi, yang di Postman tadi yang kita coba di sini. Ini linknya dimasukkan ke sini untuk kontak. Nanti dia menggunakan metode post, otomatis dia akan mengirim. Nah, mengirimnya tadi melalui URL ini. URL mana URL ya? Bentar. Oh, ini kontak controller, ini kontak tambah. Dia metodenya post, dia akan mengirim data. Kemudian di bagian register juga dia akan mengirim data. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan tampilannya karena tampilannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Alan yang akan menjelaskan bagian front end. Ini untuk kontak, kemudian untuk package. Nah, di package ini juga banyak untuk apa namanya. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, nanti pengecualiannya enggak kita buat di sini karena di sini ini ditampilkan satu halaman dalam satu halaman seperti itu. Kemudian nanti yang ini satu halaman otomatis ini ditampilkan semua nanti itemnya. Kemudian di bagian home nantinya juga akan ditampilkan, tapi ada kategorinya masing-masing. Nah, di bagian home ini bisa kita lihat contohnya di sini. Maaf, ini di login plate ini ada yang error, tapi ketika dijalankan nggak error. Nah, dan ketika errornya dihapus tetap saja yang dihasilkan malah error. Jadi kita biarkan saja, yang penting tampilannya jalan dan nggak ada error. Seperti ini tampilan home plate nya. Untuk bagian codingnya nah, di sini ada yang kita gunakan untuk memanggil ini headernya masuk ke bagian. Nah, ini adalah bukan menu, maksudnya item yang disarankan untuk paling favorit dikunjungi, destinasi paling favorit. Ini ada beberapa. Ini ada yang item ID-nya 8, dia ditampilkan di sini. If item ID-nya itu sama dengan 8 maka dia tampil. Ini yang 39, jumlahnya ada 4 yang favorit. Kemudian di bagian bawah ini ada yang Java Start. Ya, dia akan menampilkan semua data seharusnya. Tetapi di sini kita kasih pengecualian if item ini tadi kategori ID-nya itu sama dengan 1 itu adalah Java, dia tampil. Selain itu dia tidak akan tampil. Nah, di sini adalah untuk menampilkan bagian Java. Ini Java Start. Ini awalnya sampai akhirnya ini end. Ini selesainya kolom Java. Bagian Java. Kemudian Bali Start. Ini dia juga menampilkan kategori ID sama dengan 2. Jika kategori ID-nya ini sama dengan 2 maka dia akan ditampilkan semuanya. Data-data yang menyangkut atau mempunyai kategori ID 2. Kategori ID 2 ini adalah Bali. Nah, di sini ada Bali Start. Selesainya di sini. Kemudian ini juga sama. Ini Lombok. Untuk yang Lombok kategori ID-nya adalah 3. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk API ini, mulai dari pengiriman dari REST server menuju REST client, kemudian dari REST client juga ada yang mengirimkan data atau mengepost datanya ke server. Seperti itu. Untuk delete-nya melalui Postman sebenarnya kami juga sudah bisa, cuma di website kami tidak kami masukkan bagian delete dikarenakan menurut kami klien itu tidak bisa untuk mendelete
Nah, di klien itu kebanyakan sih cuma bisa menampilkan atau mengcreate atau mempost data dari klien ke server seperti itu, atau menampilkannya untuk dilihat seperti ini menu-menunya. Nah, ini untuk bagian homepage. Terus kemudian kontak. Ini untuk kontak, dia mengirim data-datanya melalui variabel ini, variabel name, email, nanti dia dimasukkan ke sini, kemudian di post menggunakan metode post ke proses kontak proses. Nah, kontak proses ini tadi nih, route post kontak proses, maaf, kontak tambah. Oh, ini salah ketik ini ya, kontak proses ini seharusnya kontak proses. Maaf, karena di sini saya tidak menampilkan bagian klien dan tidak mencobanya. Yang menampilkan nantinya adalah teman saya untuk menjelaskan bagian front end. Kontak proses, kemudian dia masuk ke controller, kontak controller, dan metodenya metode tambah. Di metode tambah nantinya dia akan diinisialisasi dulu hasilnya, kemudian kita request menggunakan metode post dan kita masukkan link yang menuju API ke server. Kemudian ini adalah API controller, di controller API tadi, API, kemudian masuk ke yang kontak. Ini bisa saya bukakan. Nah, dia masuk ke sini, API kontak, dia masuk ke sini. Terus dia karena ini menggunakan post, maka di sini masuk ke kontak bagian post. Mana post ini? Nah, ini dia masuk ke sini datanya, kemudian diinputkan melalui sebentar saya bukakan lagi yang server, melalui ini modelnya, diinputkan ke database. Ini yang kontak seperti ini. Maaf, salah buka. Kontak API. Oh iya, ini kontak API. Nah, ini dia dimasukkan ke database seperti itu, dihubungkan ke database oleh modelnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang bagian front end akan dijelaskan oleh teman saya Alan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Perdana Timur. Kali ini saya akan menjelaskan bagian klien dari project UAS Web Tour Travel yang telah kami buat bersama Irfan. Setelah tadi Irfan menjelaskan bagian API, saya akan menjelaskan cara pemanggilannya di klien di Laravel. Pertama kita lihat dulu file codingan di Laravelnya. Ini adalah database-nya. Lalu pada home controller, kita membuat function index, yang dimana index tersebut berisi API yang akan kita panggil di tampilan home di awal. Ini ada variable respon, yaitu untuk mengambil API-nya, yaitu localhost web tour travel, API item, lalu variable result, yaitu JSON code, yang isinya untuk mengambil semua isi data, lalu return view untuk mengembalikan isi data yang telah diambil. Juga kita ada package controller yang berisi sama codingannya. Ini adalah untuk menunjukkan item-itemnya. Sebelumnya kita lihat dulu itemnya di database alias di server. Buka dulu host web tour, apa namanya tadi, tour travel. Login dulu admin 23456 Jin. Oke.
lalu kita lihat di tool produk di item. Nah, kita akan menampilkan semua data ini di klien di tampilan home dan juga package. Jadi semua ini akan tampil di klien nanti. Kita buka dulu kliennya. Sebelumnya aktifkan dulu PHP Artisan source-nya. Ini sudah aktif ya. Lalu sekarang coba kita lihat di localhost 800. Ini kita bisa login, tapi kita coba register dulu saja. Kita buat akun baru. Coba kita buat namanya Alif saja. alif@gmail.com. Passwordnya terserah saja. Paling gampang 123456788. Ini juga 123456788. Salah ya. 123456788. Ya, setelah register langsung akan menuju halaman utama di itu. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada API, ya, pada home. Oh, kan. Ya, lihat pada home ini yang akan menampilkan semua datanya tadi di codingan view-nya di home at Blade view. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa melihat untuk memanggil isi dari API itu kita hanya tinggal menambahkan add for each, lalu itemnya, lalu kita sederhanakan itemnya itu menjadi item. Nah, lalu ID tadi itu mengambil data dari item ID. Itu lalu kita juga buat untuk mengambil name, address, dan juga gambar. Nah, ini sudah terpanggil, jadi semuanya itu sudah terlooping. Nah, kan ada Bali, Lombok, dan Java. Ini semua sudah terpanggil dan terlooping di sini. Lalu untuk package juga sama, juga menampilkan semua isinya. Kita lihat codingannya dulu dari codingan view-nya. Nah, di sini codingannya masih sama, yaitu add for each dalam kurung label item itu sebagai ID, lalu name-nya juga dan kawannya. Lalu ini untuk mengambil gambarnya ada di ini ya, kan ada gambarnya ini itu juga akan terpanggil di sini. Nah, gambarnya sama. Lalu setelah package, loginnya tadi sudah, blog, outputnya ya sama juga, blog dan kawan-kawannya itu juga semua sudah terpanggil.
Jadi caranya seperti itu untuk memanggil API di di klien, yaitu seperti tadi di home controller ya, ini untuk memanggilnya dan ini juga. Jadi kita membuat fungsinya dulu, lalu memakai variabel respon untuk memanggil, result menggunakan JSON decode untuk mengambil semua isi data dari tabel di database, dan retrieview-nya untuk menampilkan item yang sudah terpanggil tadi. Jangan lupa untuk menggunakan use app package dan kawan-kawannya. Oh iya, di root-nya juga jangan lupa. Ini mulai dari import package contact logger register itu juga mengambil dari controller tadi. Jadi nama variabelnya itu ditulis di belakang di situ. Ya. Sekian dulu. Terima kasih telah menonton presentasi sederhana kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.